bencana nasional loh. Wah, bahaya banget ya COVID-19 ini. Sebenarnya apa sih bencana itu? Apa sih COVID-19 itu? Kalian ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, jadi bencana adalah kejadian akibat fenomena alam atau disebabkan oleh manusia yang dapat menimbulkan kerugian material, korban jiwa, dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian, bencana dibedakan berdasarkan waktu kejadian dan juga penyebab bencana. Berdasarkan waktu kejadian, ada yang bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gunung meletus, tanah longsor, tsunami, dan juga gempa bumi. Kemudian, bencana yang terjadi secara perlahan, misalnya kekeringan dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian, berdasarkan penyebab bencana, ada 3, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, misalnya gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian bencana akibat non-alam, yaitu terjadi karena suatu rangkaian peristiwa, misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang terakhir yaitu bencana sosial, karena disebabkan oleh suatu rangkaian konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, serta terorisme. Nah, tadi kan aku sempat bahas COVID-19 nih, dan ternyata COVID-19 adalah bencana non-alam yang diakibatkan oleh wabah penyakit loh. Sebenarnya COVID-19 ini apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Penyakit. Yap, benar sekali. Lebih tepatnya, COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis coronavirus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu dan sekarang telah menjadi pandemi di seluruh dunia loh. Wah, serem juga ya. Gejalanya COVID-19 itu apa aja sih? Gejalanya yang paling umum yaitu demam dan batuk kering serta rasa lelah. Kemudian ada beberapa gejala yang mungkin dialami oleh beberapa pasien lainnya, seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hilangnya indera penciuman dan perasa, diare, dan lain-lain. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus COVID-19? Yang pertama, kita harus selalu tetap terapkan protokol kesehatan. Yang kedua yaitu tetap menggunakan masker. Yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Yang keempat yaitu makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Yang kelima yaitu berolahraga secara teratur dan berjemur di bawah sinar matahari. Yang keenam yaitu menerapkan physical distancing. Dan yang ketujuh yaitu dari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, jika kita tertular, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu harus mengisolasi diri. Yang kedua yaitu istirahat dan minum air putih. Yang ketiga yaitu pantau gejala yang muncul. Dan yang keempat yaitu bila gejala tidak terlalu parah, kita dapat melakukan olahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, saat kita sudah dinyatakan negatif COVID-19, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mensterilkan rumah dan barang-barang. Yang kedua yaitu tetap rutin berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga yaitu makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, barang-barang yang harus dibawa saat kita berpergian tuh apa aja sih Kak di era pandemi ini? Nah, barang-barang yang harus ada saat kita berpergian yaitu yang pertama adalah tisu basah dan juga tisu kering. Yang kedua yaitu alat makan pribadi. Yang ketiga yaitu vitamin dan suplemen makanan. Yang keempat yaitu cadangan masker. Yang kelima yaitu hand sanitizer. Yang keenam yaitu kantong plastik untuk sampah masker kita. Dan yang terakhir adalah perlengkapan ibadah pribadi. Nah, itu tadi yang harus dibawa saat kita bepergian di era pandemi seperti ini. Oh, makasih Kak. Sama-sama. Kemudian yang terakhir adalah peran PMR Wira di SMA sebagai peer educator, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi seputar COVID-19 kepada teman sebaya. Yang kedua yaitu mengajak teman-teman untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat video kreasi seputar COVID-19 melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya sehingga dapat dijangkau oleh banyak orang. Nah teman-teman, itu tadi ilmu yang dapat aku sampaikan.
stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.